Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang digital business management, analisa platform media sosial. Kita share screen dulu. Oke. Digital business management, analisa platform media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisrina Putri Dayani dengan nomor NIM 44190746, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Depok Margonda. Yang pertama itu ada deskripsi usaha. Di sini kita akan membahas tentang Gersnitz.co sebagai perusahaannya. Jadi basically Gersnitz.co ini suatu perusahaan yang menempatkan diri sebagai online shop atau e-commerce di bidang fashion pakaian wanita guna mempermudah para konsumen dalam berbelanja dan berdiri sejak tahun 2018. Jadi dari namanya aja tuh udah mendefinisikan ya, kan dia Gersnitz.co, jadi fashion pakaian wanita. Target pasarnya di sini ada 3, dibagi jadi 3, itu ada perempuan, terus ada kisaran umur 17 sampai 35 tahun dan berdomisili Jabodetabek. Jadi karena tadi di awal udah dijelasin kalau perusahaannya ini hanya menjual pakaian wanita, jadi di sini target pasar nomor satunya itu perempuan atau wanita. Terus kisaran umur yang diambil itu 17 sampai 35 tahun, jadi lebih ke arah remaja sampai dewasa. Dan domisilinya itu cuma terbatas di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Itu aja. Selanjutnya ini tujuannya itu seperti visinya sendiri ya. Jadi memberikan pelayanan terbaik terhadap customer berupa kemudahan dalam berbelanja serta kualitas produk dan barang terjamin dengan harga yang cukup terjangkau. Nomor 2 ini ada media sosialnya yaitu Instagram. Jadi menurut Global Web Index pada tahun 2016 pengguna Instagram itu udah sampai 22 juta. Dan pengikut retail fashionnya sendiri ini ada 64,9%, jadi cukup banyak ya. Dari 100% itu dia cukup melebihi dari bidang yang lain. Instagram. Jadi Instagram sendiri itu adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Fitur tersebut dianggap sangat memudahkan owner untuk mempromosikan produknya secara instan kepada konsumennya. Apa sih kelebihan sama kelemahannya itu? Jadi dari kelebihannya dulu. Kelebihannya itu yang pertama itu promosinya menjadi lebih mudah. Terus nomor 2 itu praktis dengan wawasan. Nomor 3 itu jangkauan yang luas. Nomor 4 itu adanya informasi kategori bisnis. Nomor 5 itu fitur kontak dan alamat, dan yang terakhir itu ketahui waktu yang tepat dan analisis target pasar. Jadi di Instagram itu sendiri punya fitur kalau misalnya kita ganti profil kita jadi business account, jadi itu punya fitur insight kayak grafik gitu, jadi kita bisa tahu kayak berapa orang yang udah mengunjungi akun kita. Terus di sini kan di terakhir ada tulisannya ketahui waktu yang tepat dan analisis target pasar. Jadi di situ juga ada kayak gambaran hari apa sih, kayak lebih banyak orang mengunjungi kita tuh di hari apa, atau misalnya di pagi, siang, sore, atau malam, atau pukul berapa sampai pukul berapa. Jadi itu bisa bermanfaat banget buat orang-orang yang berbisnis di Instagram. Tapi di sisi lain itu ada kelemahannya, yaitu pertama itu harus update secara berkala, kedua itu ada spamming, ketiga itu ada transaksi yang kurang praktis, dan terakhir itu persaingan yang ketat. Jadi yang paling rentan itu spamming ya. Jadi
kalau misalnya kita usaha di Instagram, itu pasti banyak banget kayak orang-orang random gitu komentar di postingan kita, kayak nge-spam gitu. Jadi itu yang harus dihindari. Tapi kita bisa uh, ngatasinnya dengan hapus komentarnya juga kalau kita cek secara rutin. Terus dan persaingan yang ketat. Jadi sekarang itu semua usaha itu kan udah apa ya pindah ke online semua kan. Jadi apalagi Instagram itu kayak banyak banget orang usaha di Instagram semua. Jadi udah pasti persaingannya itu ketat. Nah disinilah kenapa perusahaan Gersnes.co ini pakai konsepnya Instagram. Yang pertama itu ada kebutuhan. Jadi kebutuhannya ini merujuk sama produknya. Jadi kan Gersnes.co itu produknya pakaian ya. Jadi pakaian sendiri itu kebutuhan semua orang, kayak semua orang tuh pasti butuh pakaian kan. Jadi di sini juga peluangnya si perusahaan gitu. Yang kedua itu lebih interaktif karena dia milih Instagram dan tadi udah dilihat gimana kelebihannya gitu sama kekurangannya. Terus Instagram itu punya banyak fitur yang apa bermanfaat gitu. Kita punya insight, kita bisa melihat uh, apa uh, apa pengunjungnya berapa gitu, orang-orang yang mengunjungi kita tuh berapa perharinya atau di waktu apa dan sebagainya gitu. Jadi lebih interaktif, terus ada bisa kita posting foto secara rutin, terus ada komentarnya di situ, kita bisa interaktif juga antara penjual dan konsumen. Terus yang terakhir itu promosi. Sekarang ini kan Instagram itu banyak banget lagi tren itu namanya endorse. Jadi endorse itu kayak kita mengajukan ke selebgram gitu untuk mempromosikan produk kita gitu. Yang mana nanti dia itu mempromosikan produk kita bisa lewat postingannya atau lewat Instagram story-nya gitu. Sehingga itu bisa membuat produk kita banyak yang beli gitu. Tapi di sisi lain juga sekarang itu banyak banget kayak orang yang nggak secara langsung kita suruh kayak selebgram tadi gitu. Misalkan dia beli produk kita, nanti dia posting di Instagram story gitu kan. Misalnya kayak OOTD gitu, terus nanti di tag akun kita itu banyak banget. Jadi di situ juga apa ya, kayak peluangnya besar banget buat mempromosikan perusahaan kita, produk kita gitu. Terus Instagram sendiri itu kan punya hashtag ya, punya fitur hashtag. Jadi kalau misalnya kita ngeposting misalnya kita ngeposting produk, terus di bawahnya caption kita kasih hashtag misalnya pakaian murah gitu. Jadi nanti orang-orang yang sebenarnya dari awal nggak tahu kayak ada usaha kita di Instagram gitu, dia yang cuman random kayak butuh nih lagi cari pakaian murah atau apa gitu, ntar dia cari di search gitu hashtagnya, keluar ada produk kita, terus dia bisa ngeliat juga di situ, bisa menjangkau usaha kita juga. Jadi peluangnya besar banget buat Sigersmith.co ini memanfaatkan Instagram untuk jual belinya ya online. Kayak gitu. Jadi seperti itu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop dulu.